Oke, kita masuk untuk penjelasan kedua terkait penyerahan modal bank. Modal bank diserahkan dalam 3 tahap, 15 Agustus dan 20 Agustus dan 25 Agustus. Bentuknya non-kas dulu, baru kas kemudian. Kemarin ada yang menanyakan kenapa tanggal untuk pembelian barang tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ya tidak dicatat juga tidak apa-apa. Kalau mencatat boleh dicatat, berarti rentang waktunya silakan dibuat antara tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau tidak dibuat ya tidak apa-apa. Oke, kita langsung masuk ya. Pertama, penyerahan barang bentuk non kas berupa mesin pemintal Yamato sebesar 30 juta. Yang diambil ada nilai wajar. Nilai wajar nilai tercatat itu ada selisih, di mana nilai wajarnya ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai saat barang dibeli, yaitu 30 juta 500. Selisihnya ada sebesar 2 juta 500. Kalau terjadi selisih, maka ini diakui sebagai kerugian sebagaimana dijelaskan dalam PSAK-nya dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat maka selisih tersebut diakui sebagai, kalau lebih kecil diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Maka jurnalnya adalah kita akui pada saat diserahkan aset non kas berupa mesin pemintal Yamato sebesar 30 juta. Maka investasi musyarakah di debit sebesar 30 juta. Selisihnya sebesar 2 juta 500 diakui sebagai kerugian penyerahan aset musyarakah. Kreditnya adalah persediaan aset musyarakah berkurang sebesar 30 juta 500. Kemudian jangan lupa ada kontrak komitmen dibalik dengan kewajiban komitmen sebesar nilai investasi musyarakah itu sebesar 30 juta. Kewajiban komitmen investasi musyarakah 30 juta, kontrak komitmen investasi musyarakah 30 juta. Kemudian tanggal 20 Agustus. Nah, proses sama. Cuma nilai wajarnya di sini 24 juta itu lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatat saat pembelian barang. Kalau ini berlaku berarti itu keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Investasi masyarakat tanggal 20 Agustus, investasi masyarakat 24 juta, persediaan aset masyarakat 18 juta. Nah, selisihnya 6 juta itu diakui sebagai keuntungan tangguhan penyerahan aset. Kemudian sama dengan di atas, jangan lupa kontrak komitmen dan kewajiban dibalik sebesar nilai investasi musyarakah. Kemudian penyerahan kas tanggal 25 Agustus. Karena sesudah ada pengakuan dana awal sebesar 1 juta, otomatis dana kas yang tersisa sekarang adalah 35 juta. 30 juta tambah 24 juta tambah 1 juta totalnya adalah 55 juta. Otomatis 90 juta dikurangi dengan 55 juta, tersisa kasnya yang diserahkan hanya 35 juta. Kasnya diakui sebesar kas yang diserahkan investasi masyarakat 35 juta, kemudian kas berkurang sebesar 35 juta. Jadi kalau penyerahan kas itu bank akui sebesar yang diserahkan sebagai investasi masyarakat di debit. Kontrak komitmennya dibalik dengan kewajiban sejumlah investasi masyarakat. Kemudian ini sebagai catatan, jangan lupa untuk melakukan menghitung di awal amortisasi keuntungan tangguhan. Jangka waktunya adalah 24 juta, kemudian keuntungan tangguhannya 6 juta, jadi 6 juta dibagi 24, berarti tiap bulan akan diakui keuntungan tangguhannya sebesar 250 juta. Oke, sampai di situ dulu.